لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ولن يليق رسول الله جاءك بذاك المتجلى باسم منتقم. وإن من دونك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة معلومات إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربه ليقسمها تأتي على سبيل الإسيان في القسم. يا ربي وجه رجائي غير جسم لديك وجه حسابي غير من ظالمي. والتب بأبدك في الدارين له صبر متى تنور أول ينهزمي. ودرسوا بصلاة منك دائمة على الشفيع بمنهل ومنسجم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل واستب ثم التابعين
أقرب لسان الإنس بالنظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Hamdan yang telah memimpin selawat destur dan qasidah burdah. Semoga selawat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sambil menunggu guru kita, setelah kita ta'lim nanti kita sholat isyraq, kemudian kita sholat ghaib. Karena kita tahu bahwa guru kita Ustazah Hazim Muzainah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah guru tetap setiap hari Jumat di musola kita ini. Kaum ibu telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita setelah sholat isyraq kita mohon kepada Habib untuk mengimami sholat ghaib dan jamaah. Jangan pulang dulu, kita sholat bersama-sama sholat ghaib. Demikian sambil kita menunggu Habib dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hudah, amma ba'd. Berkata Sayyidina Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah sampai perkataan beliau, wa idza faragta min kulli dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batina wa fadla shay'un min awqatika fala ba'sa an tashtaghala bi ilmi al-madhhab fi al-fiqh li ta'rifa bihi al-furu' an-nadira fi al-ibadat وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبابهم على الشهوات، كذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. Setelah kita selesai dari pekerjaan yang lalu, yaitu dengan menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ilmu yang bermanfaat jika masih ada waktu, ya. Begitu pula setelah kita selesai dari membenahi diri secara zahir dan batin dan masih tersisa waktu kita, maka boleh kita untuk menyibukkan diri mengenai ilmu al-madhab, madhab yang kita anut. Ya, kita orang Indonesia ini umumnya bermadhab Syafi'i, sibuk dalam mempelajari ilmu madhab al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah dalam al-fiqh, agar kita tahu mengenai masail atau masalah-masalah yang jarang dibahas dalam ibadah ataupun yang lainnya dalam muamalah. Dan kita mempelajari juga dalam fikih tersebut cara menengahi antara makhluk dalam perselisihan mereka. Apalagi tatkala mereka berseteru dalam syahwat, ya, kayak hak waris, ya, biasanya didasari dengan syahwat, pengen menguasai. Bagaimana kita untuk tawassut terhadap mereka? Fadzalika aidan ba'da al-faragh min hadhihi al-muhimmat. Ini juga mempelajari cabang-cabang syariat. Pertama kemarin kita bahas ilmu wajib, ya, ini sekarang ilmu cabang. Nah, ini juga termasuk dari fardu kifayah. Andai kata satu kampung nggak ada yang tahu tentang furu'iyat dalam madhab, maka sekampung ini dosa. Nah, sekampung jadi. Makanya penting kalau misalnya ada anak kecil di kampung kita yang cerdas, kirim mereka ke pesantren yang bagus, agar kampung ini selamat dari dosa. Oh, dia cerdas tapi gak punya biaya, maka orang kampung hendaknya ngumpulin duit, ya, demi menyelamatkan mereka dari dosa. Enggak, ya, duitnya buat yang aneh-aneh, ya, buat pembiayaan orang menjadi ulama berat. Dan kita tahu bagaimana ayahnya Imam Al-Ghazali, ya, beliau menyisahkan uang tabungannya untuk pendidikan Imam Al-Ghazali dan
فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا بذلك فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدافن وهو حب الجاه والمال. Jika nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan apa yang aku sebutkan dari wirid-wirid, dari zikir-zikir, ya karena merasa berat, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya syaitan sedang menindasmu, ya menginjak-injak hatimu, merasuki hatimu dengan penyakit yang tersembunyi, yaitu cinta harta dan gedurukan. Oh, kita harus kerja, wirid ya. Yang penting kerja, bukan wiridnya. Ada sahabat Nabi SAW ngadu akan kemiskinan. Maka Nabi nggak mengatakan kerja. Nabi bilang, mana kamu dengan zikirnya para malaikat? Apa zikirnya malaikat? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya. Sebelum melaksanakan salatul fajr sebanyak 100 kali. Maka dunia akan mendatangimu mau tidak mau. Dipaksa jadi orang adat. Tapi kita kan baru aja subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 10 kali banyak banget. Sian orang nih gak mau, saya tuh nakut-nakutin gitu ya. Baca 100 kali. Itu dapat rezeki zahir dan batin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa iyyaka an taghtarra bihi wa takuna dhahkatan lisyaitan fayuhlikaka thumma yaskhara bika fa inna jarabta nafsaka muddatan fil awrat wal ibadat fa kanat la tastajibha kasalan anha lakin dhaharat raghbatuka fi tahsil al-ilm an-nafi' wa lam turid bihi illa wajha Allah ta'ala wa dar al-akhirah wa dhalika afdalu min nawafil al-ibadat mahma sahhat an-niyyah walakin asy-sya'n fi sihhat an-niyyah fa in lam tasihha an-niyyah fa huwa ma'dinu ghurur al-juhal wa mazallatu aqdam ar-rijal. Andai kata kita sudah bisa mengamalkan wirid, maka hati-hatilah kamu, jangan sampai tertipu dengan amalmu. Maka itu semua akan membuat engkau ditertawakan oleh syaitan. Buat, ya. Agar kita antara dua jurang, malas masuk jurang, amalin bisa sombong, bisa tertipu, bangga diri. Maka engkau akan dihancurkan, kemudian dihinakan. Tapi kalau engkau sudah melatih dirimu dengan masa yang lama dalam wirid, ibadat, kemudian engkau merasa berat, tapi bukan karena malas, ya, kayak apa namanya, jenuh ya, maka tapi saat itu juga tampak di dirimu itu mencari ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada tujuan mencari ilmu yang bermanfaat tadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirat Allah. Maka itu mencari ilmu yang bermanfaat itu maksudnya ilmu wajib, ilmu yang membenahi diri
afdal dari segala jenis ibadah yang sunnah mana? Ilmu wajib malah lebih afdal daripada salat sunnah, apalagi zikir. Tapi azkar ini penting supaya menjaga jiwa. Ada orang menuntut ilmu saja jiwa nggak ada zikirnya, nggak ada wiridnya, maka akan tertipu oleh syaitan. Zikir ini terkadang lemes. Ngaji aja deh, billahi ta'ala. Ada mas? Karena menuntut ilmu itu ibadah paling afdal. Mahma sahatin niyah walakin nasyan bi sihatin niyah. Walaupun niat sunnah, ibadah sunnah selain ilmu tadi adalah dengan niat yang sangat benar, walaupun tetap menuntut ilmu yang bermanfaat lebih afdal. Tapi yang terpenting daripada diri kita adalah baiknya niat. Karena jika niatnya nggak baik, itu adalah berangkas atau harta karunnya orang-orang yang tertipu, orang-orang bodoh yang tertipu. Ya, makanya banyak orang bodoh, ya, karena niatnya buruk. Dia bodoh nih, gue mau ngaji ya. Ngaji nyari gimana supaya cepet tenar ya. Ada ma'adin ghurur. Ya, karena dia tujuannya belajar itu ingin tenar. Maka sibuknya dia gimana supaya bisa foto bareng. Ya, sama sang guru. Bagaimana A, B, C. Bukan menuntut ilmu syara'nya. Kalau misalnya nuntut ilmu syariat, maka tujuannya harus Allah, itu niat yang benar. Kalau niat yang salah, maka akan salah juga tujuannya. Wa mazallatu aqdamir rijal, dan tempat terplesetnya kaki-kaki para pembesar, ulama pembesar. Ini udah alim masih bisa kepleset, apalagi yang bodoh. Ya, orang alim biar tambah hebat gimana ya caranya? Biar tambah tenar, biar semua mahulillah tidak akan ada artinya. Tapi orang yang qasad lillah subhanahu wa ta'ala, maka dengan sendirinya dia akan berserah kepada Allah, dan Allah lah yang menentukan siapa yang ingin diangkatnya, siapa yang ingin disimpannya. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah datangnya dari Allah, dan banyaknya pendengar itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Penting kita berusaha sebaik mungkin agar bisa memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-halatu tsaniyah an la taqdira ala tahsil al-ilm an-nafi' lakin tashtaghil bi wadha'if al-ibadat min adh-dhikri wal-Qur'an wat-tasbih was-salah. Fadzalika min darajatil 'abidin wa siyarus salihin. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Nah, keadaan kedua, jangan kau batasi hanya untuk mencari ilmu yang bermanfaat saja. Hari-harinya cari ilmu. Ada galat? Salah. Walaupun ilmu bermanfaat adalah min afdalil ibadat. Akan tetapi sibukkan juga dirimu dengan tugas-tugas ibadat. Yang sunnah maksudnya ya. Kalau yang wajib memang sudah wajib. Seperti zikir, ya, baca Al-Quran, baca tasbih, kemudian salat sunnah.
Karena orang yang beriman itu enggak pernah kenyang daripada kebaikan. Al-mu'min la yashba' minal khair. Orang yang beriman enggak pernah kenyang daripada kebaikan. Bahkan ada orang bertanya kepada Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya Habib Abdullah, saya mau nanya nih, kenapa itu Ahmad bin Zain Al-Habsyi padahal dia sudah alim, ya, kok masih aja ngaji sama engkau? Masih belajar jauh-jauh dari Al-Hawtah ke Tarim. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, al-mu'min la yashba' minal khair. Orang yang beriman tidak pernah kenyang daripada kebaikan. Contohnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaihi ridwanullah. Beliau telah membaca seluruh karangan ulama dari madhab Syafi'iyah di zamannya. Sampai Imam Haddad mengatakan baca Al-Muwatta karya Imam Malik. Jadi ilmu semua dibaca udah sama beliau. Hanya beliau ada karangan kitab namanya Safinah. Kurang lebih 24 jilid. Tapi sampai sekarang belum diketemukan secara full. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Taha Al-Habsyi. Di Hawtah beliau udah mengumpulkan kurang lebih 19 waktu itu. Ya, masih kurang 5 jilid lagi belum ketemu. Ada kitab yang sangat luar biasa. Safinat Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaihi ridwanullah. Fadzalika min darajatil abidin. Karena orang yang sibuk juga dengan ibadat itu derajatnya ahli ibadah. Wasiyarus salihin, dan langkahnya, jalannya orang-orang saleh, terutama baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya mengajar saja, tapi beliau juga baca wirid. Ya, enggak ada yang tahu wirid kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga melaksanakan salatun nawafil. Beliau juga membaca Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian juga kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya enggak heran Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah, beliau dengan ilmunya yang luas, bahkan beliau tergolong abadilah sab'ah, 7 Abdullah di zamannya. Yang mana kata ulama zaman tersebut, andai saja yang hidup itu cuma 1 Abdullah bukan 7, maka keilmuannya cukup untuk penghuni bumi. Ya, ini 7 Abdullah di zamannya. Dijuluki abadilah sab'ah karena di zaman Nabi juga ada 7 Abdullah. Ya, sahabat Nabi yang alim ada 7 Abdullah. Beliau ilmunya luar biasa. Kemudian zikirnya luar biasa. Setiap harinya 25.000 dari la ilaha illallah. 25.000 dari as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 25.000 dari ya Allah, ya Allah. Itu tiap harinya. Dan setiap salat duha membaca 8 juz Al-Quran. Setiap rakaatnya 1 juz. Ada kerjaannya tiap hari. Makanya begitu datang bulan Ramadan dikumpulin anak-anaknya. Ya, ditanya, wahai anakku, kamu yang pertama, apa yang kau rencanakan di bulan Ramadan? Saya akan menambah bacaan Al-Quran saya. Ini nambah bacaan zikirnya, ini nambah ABC. Kemudian beliau teriak dan mengatakan, apakah ada yang bisa menjual waktunya untukku?
agar aku bisa menambah ibadahku di bulan Ramadan. Ya. Karena waktunya sudah full dengan ibadah, ilmu, zikir, azkar, dan juga salawat, Al-Quran. Itu isi hidupnya. Alaih ridwanullah wa rahimahullah rahmatul abrar. Nah, kata para salafun as-salih, mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang baik untuk diri mereka di yaumil qiyamah. Bukan untuk diri mereka di dunia. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hubungannya dengan makhluk luar biasa. Beliau diberikan oleh Allah kekayaan. Ya, nggak kerja, ya. Orang sibuknya ilmu, ibadah, nggak kerja. Sampai orang Masileh, tempat beliau tinggal, mengatakan, sorga dunia itu Masileh saat Habib Abdullah bin Husain masih hidup. Nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kehausan, nggak ada yang apa? Merasa dirinya miskin saat hidupnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaih ridwanullah. Hakata mereka ahlil karam. Dan Syekh Habib Bakar bin Salim tiap harinya nggak kurang ngeluarin dari 1000 roti. Nggak kurang dari 1000 roti Arab, bukan roti tawar ya. Nah, satu roti Arab itu mahalan dikit, ya, lebih mahal daripada roti kita. Setiap hari 1000 gurs, 1000 lembar roti. Tapi beliau juga tidak pernah mengecewakan orang miskin. Ya, hubungannya dengan makhluk. Ada nenek-nenek, ya, ngetok rumah Syekh Habib Bakar bin Salim, pengen ngasih gandum segenggam, seraup gandum. Yang jaga bilang, ya, wahai nenek, Syekh Habib Bakar bin Salim tiap hari ngeluarin 1000 roti, ente cuma ngasih satu genggam gandum. Ya, secara manusiawi, iya juga ya. Tuh nenek diam aja. Ya udah deh, kalau nggak bisa, kalau nggak diterima, saya pergi ke tempat lain. Lari Syekh Habib Bakar bin Salim dari atas. Ada apa? Mana nenek itu? Panggil, kata Syekh Abu Bakar. Dipanggil. Nenek, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Saya sangat butuh dengan gandum ini. Nama? Enggak mengecewakan orang. Nah, nenek ini ternyata kalau kita perhatikan nenek pintar. Nenek pintar kenapa? Dia memberikan hadiah yang sedikit kepada Syekh untuk diniatkan oleh Syekh Habib Bakar bin Salim bahwa infaknya itu bermanfaat untuk umat. Kalau dia cuma ngasih sendiri, mungkin niatnya pas-pasan, ya. Tapi kalau yang niatnya Syekh Habib Bakar bin Salim, luar biasa. Nah, karena orang-orang Hadramaut saat itu berbondong-bondong kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena mereka tahu bahwa Habib Abdullah bin Husain tidak membiarkan orang kampungnya miskin. Maka niatnya banyak. Kalau orang-orang kampung itu, orang-orang Hadramaut, kalau ada rezeki lebih, biar kata sedikit kasih ke Syekh Habib Abdullah bin Husain, biar diniatkan niat tujuan hadiahnya, infaknya sesuai niatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Alaihim ridwanullah. Tapi beliau tetap merasa dirinya nggak mau merasakan kenikmatan kekayaan. Nah, orang-orang kita juga sebetulnya begitu, ya. Percaya sama ustadz, ya. Kasihin ustadz. Maksudnya biar diniatin infaknya untuk umat ini bermanfaat. Dibuat beli BHS sama ustadznya. Nah, salah kaprah juga ustadznya, ya. Nah, jadi khali lil ummah, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adat seperti itu kan para sahabat demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ke Nabi, kemudian Nabi yang niatkan tujuan mereka.
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bis-shawab. Sampai perkataan beliau al-halatu tsalitsah. Keadaan ketiga. Nanti ba'dal isyraq, habis salatil isyraq, kita salatil janazah untuk almarhumah Ustazah Hajah Muzainah Ma'ruf, guru kaum ibu di Musalla Darul Mu'minin ini ya. Jadi habis salat isyraq jangan kemana-mana, langsung kita salatil janazah. Janazahnya udah dimandiin udah. Kapan meninggalnya? Semalam baru maghrib. Dikuburin di mana? Menteng Pulo. Oh, nggak boleh ya, kita nggak boleh salatil ghaib. Ya, karena masih di Jakarta. Jadi nggak jadi ngelaksanain salatil janazah. Jadi kalau salat janazah, selagi janazahnya masih di satu kota sama kita, nggak boleh kita salat ghaib. Nanti orang kampung yang mau salatin datang ke sana, kalau udah dikuburin boleh salat di apa? Di kuburannya. Sama, nggak boleh salat ghaib. Salat ghaib bagi mereka yang ada di luar kota. Paham? Nabi SAW mensalatkan ghaib An-Najasyi. An-Najasyi itu dia apa? Di Yaman. Sama, jadi nggak disalatin oleh Nabi SAW. Sama, di Syam ya. An-Najasyi di Syam, bukan apa? Bukan di Madinah. Nah, adapun di Madinah ya imma kita salatin langsung atau di kuburannya boleh. Paham? Alhamdulillah. Nambah ilmu lagi dikit ya. Jadi jangan ada yang meninggal salat ghaib. Masih nyampe gitu salat ghaib ngapain ya? Orang dia hadir kenapa kita anggapnya ghaib? Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Allah ya'allimna ma jahilna wa yarzuqna al-amal bima 'alimna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kita kirimkan Fatihah untuk Ustazah Hajjah Muzainah Ma'ruf, Allah yataghasyaha birrahmah wal maghfirah wa yaskinaha al-jannah wa yaj'alha min wa yarzuqha husnul khatimah 'inda al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala yumatina bi asma'ina wa basarina. Allah yaj'alha min ahli al-jannah wa yaj'al qabraha rawdah min riyadil jannah wa yaj'al qabraha hufratan min hufurin niran. على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واسع مدخلها واكرم نزولها واغسلها بالماء والبر والثلج ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت من المحسنات فزد في إحسانها وإن كانت من المسيئات فتجاوز عنها. اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه.
barokah